Selamat pagi, perkenalkan saya Satrio Budi Purmono akan mempresentasikan tesis saya berjudul Supremasi Identitas atas Utilitas dalam Budaya Konsumsi Pasca Modern, Analisis Model Struktural Keterikatan Emosional pada Merek-merek Naungan PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAPI, dengan bimbingan oleh Bapak Rokia Diguna SEMSG PSD. Objek penelitian ini adalah PT Mitra Adi Perkasa atau MAPI dengan profil sebagai berikut. Pada 2023, MAPI mencanangkan target yaitu Conquest ASEAN. Strategic plan-nya sebagai berikut ada 4, dan kemudian tantangannya adalah menciptakan brand loyalty di pasar global. Dari brand loyalty tadi, kemudian ditelaah melalui latar belakang teori, yang dimana menurut D. Acker dan Sutikno memiliki kelebihan atau manfaat yaitu eliminasi kompetitor, kesediaan pelanggan untuk membayar lebih, dan kesediaan pelanggan juga untuk menjalin komitmen dengan merek. Kemudian brand loyalty menurut Sutikno itu adalah hasil dari asosiasi diri pelanggan dengan citra merek, yang kemudian menurut Scambry, konsumsi merek itu merupakan bagian dari rekonstruksi diri pelanggan. Pak Era menjelaskan bahwa brand loyalty itu diprediksi oleh keterikatan emosional pada merek. Namun, keterikatan emosional pada merek memiliki tantangan yaitu homogenitas pasar akibat globalisasi. Solusinya adalah segmentasi global yang oleh Cleveland 2009 dijelaskan melalui disposisi materialisme dan kosmopolitanisme yang teroperasionalisasi melalui simbolisasi menurut Fastoso dan Gonzalez Jimenez 2020. Elliot Basunawan menyatakan bahwa simbolisasi ini terjadi pada dua aspek, yaitu aspek pribadi dan komunitas. Aspek pribadi dapat melalui keselasan diri menurut Sirji et al. 1997 dan aspek komunalitas dapat melalui kesadaran wajah menurut Deao dan Wang 2009. Berikut untuk rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Manfaat penelitian dan lingkup penelitian seperti yang tertera pada layar. Penelitian ini mencoba mereplikasi dari penelitian yang sudah ada seperti yang tertera pada layar dan kemudian menambahkan satu variabel yaitu variabel mediasi kesadaran wajah. Landasan teori, loyalitas sebagai aspek emosional. Menurut Acker 1991 mendefinisikan loyalitas sebagai keterikatan emosional yang pada tingkat tertinggi menjadikan merek ekspresi identitas diri. Fournier dan Yao 1997 mengukur loyalitas melalui 6 dimensi emosional, seperti cinta dan koneksi konsep diri. Keterikatan emosional pada merek, menurut Pak et al. Menekankan bahwa keterikatan emosional mencakup koneksi merek diri pelanggan seperti kebahagiaan atas kedekatan, kecemasan atas kehilangan, serta prominensi merek yang menonjolkan merek di atas kompetitor. Keterikatan emosional ini menciptakan komitmen, mendorong pelanggan untuk memilih merek, menolak kompetitor, serta rela berkorban untuk mempertahankan hubungan dengan merek. Hal ini menjadikan keterikatan emosional sebagai penggerak utama loyalitas merek. Identitas dalam budaya konsumsi pasca modern, menurut Feddersen, menegaskan bahwa masyarakat membangun makna hidup melalui konsumsi simbolis. Mereka tidak hanya fungsional, tapi juga sebagai alat ekspresi identitas, menciptakan keterikatan emosional dan loyalitas ketika selaras dengan konsep diri adalah pendapat Keller 2013. Keserasan diri ideal menjadi kunci, didorong oleh motivasi peningkatan serta pemertahanan harga diri menurut Rosenberg 1979. Di budaya kolektif seperti Asia, konsep kesadaran wajah mempengaruhi konsumsi, dan di mana merek dipilih untuk menjaga status sosial. Materialisme dan kosmopolitanisme juga mendorong konsumsi simbolik, mencerminkan status dan gaya hidup global menurut Fastos dan Gonzalez Jimenez 2020 serta Jean et al. 2015. Kedua disposisi ini menjadikan merek sebagai sarana penting dalam membangun identitas diri di masyarakat pasca modern. Materialisme sendiri adalah perilaku yang berpusat pada akuisisi barang sebagai sumber kepuasan dan kesuksesan hidup menurut Litchin and Dawson 1992. Di budaya Asia, materialisme bersifat interdependent, mempertimbangkan hubungan sosial meskipun individualitas tetap ada menurut Wong dan Alvia 1998. Materialis menggunakan uang untuk akuisisi sekaligus peningkatan status sosial menurut Liao dan Wang 2009. Kepuasan mereka sering berasal dari pengakuan sosial atas konsumsi, bukan dari produk itu sendiri. Materialisme juga mendorong keterikatan merek jika merek membantu konsumen memperoleh validasi sosial. Sedangkan untuk kosmopolitanisme muncul sebagai nilai pasca materialisme, menekankan inklusivitas dan keterbukaan terhadap budaya lain menurut Cleveland dan Roche 2007. Kosmopolitanisme terlihat dalam preferensi merek global sebagai simbol status dan solidaritas menurut Zhang and Carey 2009 serta Skirbis et al. 2004. Hal ini mempengaruhi keterikatan emosional pada merek dan mencerminkan kepedulian terhadap isu keberlanjutan dan hak asasi manusia menurut Fastoso dan Gonzalez Jimenez 2020 serta Thompson dan Arcel 2004. Berikut adalah hipotesi yang dikembangkan berdasarkan landasan teori yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya.
Berikut adalah gambaran model penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat 5 konstruk seperti yang tertera di layar. Perlu diketahui bahwa materialisme dan keterikatan emosional pada merek merupakan high order construct. Kemudian, keterikatan emosional pada merek, keselarasan diri ideal, dan kesadaran wajah merupakan model reflektif, sedangkan materialisme dan kosmopolitanisme merupakan model formatif. Dapat dilihat pada slide metode penelitian, di sebelah kiri layar merupakan desain penelitian, dan di sebelah kanan layar merupakan urutan dari evaluasi model. Karena model ini terdiri dari konstruk reflektif dan konstruk formatif, maka dilakukan evaluasi pada masing-masing jenis konstruk secara terpisah. Yang terakhir kemudian baru dilakukan evaluasi model struktural. Profil responden seperti yang terlihat pada slide. Berikut adalah statistik deskriptif. Yang di sebelah kanan slide dapat dilihat adalah rata-rata respon pada masing-masing konstruk. Kemudian terdapat masalah, yaitu nilai eksos kurtosis melebihi 2, terutama pada konstruk pada indikator IBA2 dan IBE-P2. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat data outlier. Namun menurut J.F. Hare et al. 2017, dijelaskan bahwa masukan data ekstrim merupakan bagian dari realitas, dan setelah dicek responden mana yang menjawab secara ekstrim tersebut pada kedua indikator, ternyata memiliki konsistensi pada indikator lain di konstruk yang sama. Oleh karena itu, data outlier tidak diberikan tindakan. Selanjutnya adalah evaluasi reflektif outer model. Untuk nilai muatan atau outer loading, semua konstruk reflektif memiliki nilai muatan di atas 0,708 serta termuat ke dalam konstruksi yang sesuai dengan teori, sehingga seluruh model pengukuran reflektif termuat dengan kokoh. Untuk reliabilitas konstruk reflektif pada penelitian ini memenuhi syarat reliabilitas karena pertama, alpha Cronbach semua berada di atas 0,7. Kemudian untuk reliabilitas composite reliability-nya yang dapat dilihat pada nilai ρA itu termasuk dalam predikat bagus, dan hanya 2 konstruk saja yang dengan predikat memuaskan, yaitu konstruk MAT-C dan MAT-S. Sehingga semua konstruk reflektif terbukti konsisten dalam memprediksi model. Validitas konvergen. Seluruh nilai AVE pada konstruk reflektif di atas 0. Hal ini mengindikasikan bahwa semua indikator melebur ke dalam konstruknya dan memenuhi validitas konvergen. Untuk validitas diskriminan, seluruh muatan indikator pada konstruknya memiliki nilai lebih besar dibanding dengan nilai muatan silang pada indikator lain, sehingga terbentuk validitas diskriminan di semua konstruk reflektif, atau dalam kata lain kokoh tanpa terpengaruh konstruk lain. Selanjutnya adalah evaluasi formatif outer model. Untuk fasilitas konvergen, karena keterbatasan dalam penelitian ini, evaluasi validitas konvergen hanya didasarkan pada studi literatur, dan hal ini telah dijustifikasi oleh Hare et al. Di bukunya On Primal on PLS-SEM 2017. Pada studi literatur, Richen 2004 berhasil memvalidasi silang antara setiap faktor pembentuk dari materialisme dan pada setiap konstruksi geometri yang sejenis. Cleveland et al. Tahun 2009 juga berhasil membuktikan validitas konvergen untuk kosmopolitanisme dalam penelitiannya. Selanjutnya, asesmen kolinearitas. Semua indikator pada konstruk formatif berada di bawah 5, yang bermana sangat rendah tingkat kualitasnya. Namun, beberapa indikator seperti MAT-C dan MAT-H memiliki nilai VIF lebih dari 3. Meski masih di bawah 5, indikator tersebut memiliki tingkat kolinearitas yang sedang. Hal ini dapat dijelaskan pada faktor sentralitas dan kebahagiaan yang memiliki muatan item pertanyaan yang senada, yaitu kesenangan dan kebahagiaan. Responden dalam penelitian ini sepertinya masih susah membedakan secara tegas antara kebahagiaan dengan kesenangan atau kesukaan. Jadi untuk penelitian ini tingkat kolinearitas moderat akan diabaikan karena menjadi realitas dalam penelitian ini. Selanjutnya, evaluasi signifikansi dan relevansi indikator. Dijalankan prosedur bootstrapping dengan subsampel 5.000 dan significance level 0,05. Pada tabel hanya COS8, LV-MAT-C, dan LV-MAT-S yang membentuk konstruknya secara signifikan, di mana nilai P di bawah 0,05 dengan nilai T statistik masing-masing sebesar 2,844, 5,911, dan 6,254, yang dimana di atas dari nilai T tabel 1,65.
Ketika indikator tersebut terbukti memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan konstruk formatif. Ketiga indikator tersebut terbukti memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan konstruk formatifnya. Sedangkan untuk indikator COS 1, 2, 3, 4, 5, 6 serta LV-MAT-C dan LV-MAT-S dihasilkan nilai bobot luar yang tidak signifikan. Sehingga sesuai prosedur, sebelum indikator-indikator tersebut dinyatakan tidak dapat membentuk konstruknya, maka dilakukan asesmen pada nilai muatan luar konstruk. Lihat pada tabel di bawahnya, nilai muatan luar untuk indikator COS 1, 2, 3, 4, 5, 6, LV-MAT-C dan LV-MAT-S termuat di atas 0,5. Selain itu, nilai P tergenerasi signifikan dan semua indikator dalam membentuk konstruk. Akhirnya, semua indikator konstruk formatif terbukti masih memiliki kontribusi dalam menyusun konstruk. Berikut adalah evaluasi struktural model. Pada asesmen kolineritas terlihat pada tabel bahwa nilai tergenerasi di bawah 5, dan konstruk FC, ISG, dan MAT terhadap ABI yang tergenerasi di atas 3. Hal ini mengindikasikan adanya resiko terjadinya multikolinitas yang moderat, sehingga perlu ditinjau ulang, terutama pada nilai korelasinya. Pada tabel di bawahnya terlihat korelasi bivariat antar konstruk memiliki nilai di atas 0,5, meskipun korelasi COS dengan FC memiliki nilai nyaris di bawah 5. Sehingga disimpulkan bahwa tidak ada masalah koordinasi serius pada penelitian ini. Untuk koefisien determinasi terlihat bahwa seluruh nilai R kuadrat tergenerasi di atas 0,5 atau 50% yang berarti secara moderat mengukur model. Ukuran efek dalam memprediksi EBA, MAT dan COS serta ISG memiliki dampak yang kecil, bahkan FC sama sekali tidak memiliki dampak. Dalam prediksi ISG, MAT memiliki dampak besar, sedangkan COS memiliki dampak kecil. FC juga dalam prediksinya terdampak besar oleh MAT, namun COS tidak memiliki dampak. Untuk relevansi prediktif, nilai Q kuadrat lebih dari 0, sehingga seluruh konstruk prediktor memiliki relevansi prediktif dengan kriteria besar. Langkah terakhir dalam uji model struktural adalah uji pengaruh, sesuai dengan hubungan kausalitas yang terbentuk dari model sekaligus penggunaannya untuk menguji hipotesis. Rule of thumb yang berlaku dalam asesmen ini adalah T statistik di atas T tabel, yaitu 1,65 untuk tingkat signifikansi 5% atau di bawah 0,05. Hasil uji model struktural dalam menilai signifikansi serta relevansi hubungan kausal model ini tersaji pada tabel. Dari model struktural yang tergenerasi pada slide sebelumnya, kemudian dilakukan uji hipotesis sekaligus kesimpulan. Untuk H1 terhubung dengan nilai T statistik 2,012 dan nilai P 0,044 atau signifikan, sehingga materialisme terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keterikatan emosional pada merek-merek naungan MAPI. H2 terdukung dengan nilai T statistik 2,568 dan nilai P 0,010 atau signifikan, sehingga materialisme terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keterikatan emosional pada merek-merek naungan MAPI melalui mediasi keselarasan diri ideal. H3 tidak terdapat hubungan yang signifikan, sehingga materialisme tidak terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keterikatan emosional pada merek naungan MAPI melalui mediasi kesadaran wajah. A4 juga tidak terdukung karena tidak adanya hubungan signifikan, sehingga kosmopolitanisme tidak terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keterikatan emosional pada merek-merek naungan MAPI. H5 terdukung dengan nilai T statistik 2,576 dan nilai P signifikan 0,010, sehingga kosmopolitanisme terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keterikatan emosional pada merek-merek naungan MAPI melalui mediasi keselarasan diri ideal. H6 tidak terhubung dengan nilai T statistik 0,518 dan nilai P 0,605 non-signifikan, sehingga kosmopolitanisme tidak terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keterikatan emosional pada merek-merek naungan MAPI melalui mediasi kesadaran wajah. Implikasi manajerial. MAPI dapat mengembangkan segmentasi baru untuk mengakomodir pasar yang lebih global, yaitu segmen materialis dan segmen kosmopolitan. Segmen materialis dikembangkan dengan membangun citra merek sesuai dengan konsep diri ideal yang berkutat pada kenyamanan dan kemewahan. Sedangkan segmen kosmopolitan dikembangkan dengan membangun citra merek sesuai dengan konsep diri ideal yang berkutat pada inklusivitas dan jiwa petualang. Keterbatasan penelitian yang ditemukan pada penelitiannya ada 3. Pertama adalah sebaran karakteristik yang tidak merata relatif terhadap skala operasional MAPI yang sangat besar. Kedua, keterbatasan sumber daya dalam melakukan evaluasi validitas konvergen model pengukuran formatif. Ketiga, eksplorasi hubungan dan efek kesadaran muka pada model lebih lanjut. Sekian presentasi mengenai tesis saya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.